istirahat, ya, nafsu kita punya hak untuk disalurkan, itu sifat hewan. Tetapi ada orang yang sudah dikasih sifat hewan dan sifat hewan tersebut melebihi hewannya sendiri. Paham nggak teman-teman? Ada manusia yang punya sifat hewan dan sifat hewannya itu mengalahkan hewan itu sendiri. Hewan, kucing, lihat deh, atau yang cat lovers punya kucing. Kucing itu kan demen tidur, betul? Dia nemuin karpet lembut tidur, di bawah kolong adem tidur. Kucing suka tidur, manusia suka tidur. Tapi ada manusia yang kerjaannya tukang tidur. Dia melebihi sifat hewan itu sendiri. Kalau kata orang Betawinya pelor asal nempel, Masya Allah, itu ada. Kita punya sifat hewan, sifatul hayawan apa tadi? Menyalurkan nafsu, hasrat seksual, dan harus disalurkan kepada yang halal. Tapi mohon maaf, punten, ya Allah, kalau kita lihat zaman sekarang, berapa banyak manusia yang lebih binatang dari binatang itu sendiri. Binatang gak berani ngelecehin anaknya, banyak manusia yang sekarang ngelecehin anaknya. Allahu Akbar. Sifatul hayawan, sifat hewan. Yang kedua, dalam diri kita manusia, kata Imam Al-Ghazali, ada sifatus syayatin, sifat setan. Jadi kadang-kadang setannya kambuh, malas, futur, imannya turun, ngaji gak mau, dan lain sebagainya, sholatnya malas. Kadang-kadang gibah, gosip, demen, nyongkel aib orang, kan paling enak bikin dosa, dan kita nganggapnya kecil, itu gibah. Hatta itu di majelis taklim, tempat lingkok ngaji, orang gibah nggak kenal waktu. Bikin kopi di kantor gibah, dia tuh dia pakai baju itu. Dan tingkatan gibah tertinggi itu adalah nggak perlu pakai mulut tapi pakai isyarat mata. Betul ya? Betul ya? Kawan kantornya datang satu meja, dia sama depan-depanannya isyarat. Itu kan apa ya, sudah tingkatan tinggi itu gibahnya ibu-ibu, bukan lagi pakai lisan, mulut gitu. Ya Allah, itu hadir, setannya lagi hadir dalam diri. Makanya kalau kita lagi hadir sifat setan dalam diri kita, buru-buru ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, banyakin istighfar. Karena sebenarnya bukan setannya yang hadir, tapi kita yang tidak bisa melawan hawa nafsu. Saya mau tanya, siapa musuh terbesar kita? Siapa musuh terbesar kita? Diri sendiri, yaitu hawa nafsu. Bukan setan ya, bukan setan, tapi hawa nafsu. Setan goda, nafsunya nggak mau, nggak jadi orang bikin dosa. Nafsunya mau, setan mah duduk di pojokan mantau doang, ngeliatin, jadi dia bikin dosa. Begitu habis bikin dosa dia bilang, ini pasti setan yang godain saya tadi nih, bikin dosa. Kata setan lagi nyemil di pojokan, gue gak ngapa-ngapain dah, disalahin mulu gitu ya. Nah itu, musuh terbesar kita tuh diri sendiri. Mujahadatun nafs, yang paling sulit itu jihad, bukan di medan perang, tapi mujahadah, melawan hawa nafsu yang paling sulit. Hawa nafsu nggak zina, hawa nafsu nggak ninggalin sholat, hawa nafsu melihat kepada yang tidak baik, hawa nafsu ngomongin kejelekan orang, membuka aib orang, hawa nafsu yang mengantarkan kepada murka Allah. Itu yang paling sulit. Makanya orang yang berumah tangga, ketika dia dapat rahmah, ini luar biasa. Ada orang bertahan rumah tangganya puluhan tahun. Begitu ditanya, bukan lagi karena tampan, cantik, harta, bukan. Kenapa ibu masih bertahan sama bapak? Ya karena bapak ganteng, karena saya cinta. Maka alasan cinta itu sebenarnya nggak tahan lama. Orang nikah nih, fase cintanya itu teman-teman yang belum menikah ya, biar kita ceritain dikit ya bu ya, biar tahu dikit gitu ya. Orang kalau sudah menikah, fase cintanya itu paling di 5 tahun pertama. Setelahnya tuh udah gedek, bukan cinta lagi.
Kenapa bisa gedek? Ya karena tahu aib masing-masing. Kan kalau belum menikah yang indah-indahnya yang diliatin. Ya, ini orang hobi buang angin, gak ketahuan. Tapi begitu udah nikah mah gak malu, mau depan suami, mau depan anak, mau lagi tidur, mau lagi makan, ya buang angin aja. Itu kan udah tahu aib dan kekurangan masing-masing. Makanya mempertahankan rumah tangga bukan lagi cinta, tapi apa? Rahmah, rasa penerimaan, rasa syukur, saling bersama-sama melanjutkan hidup. Gak lagi nyari yang lain, dia udah habis pencariannya. Kenapa?